Oke, selamat sore sahabat-sahabat Indonesia. Kebahagiaan saat ini sih kita biasanya di belakang layar nih. Jadi saat ini kita harus ya berbagi di tempat ini. Satu judul kita saat ini adalah Bang Bangtut sebenarnya. Bang Bangtut sebenarnya digagas intinya sebagai ruang atau media untuk saling berbagi, saling menginspirasi, untuk saling membangun. Intinya dengan kondisi seperti ini, jangan sampai kita terpuruk, makin terpuruk, meratapi nasib, dan nggak bangkit-bangkit. Nah, makanya di ruang ini kita akan mencoba untuk saling sharing, saling berusaha untuk memberikan inspirasi, dan kita sudah bersama-sama dengan kita, ada rekan-rekan yang tetap bertahan, penuh dengan senyum. Dari awal sih, kemarin kita coba gagas ini, kita coba kulik dan ternyata kita temu dengan beberapa sosok yang cukup inspiratif. Nah, di sebelah saya nanti akan langsung memperkenalkan sendiri Om Hafid. Saya persilahkan waktunya. Ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hafid. Ya, saya di sini pemilik PT Absolute Picture Indonesia. Di situ adalah beberapa brand di situ, yaitu rentalala.com, Absolute Picture, bergerak di PH, terus kemudian AMP Absolute Multimedia Production, itu untuk multi kamera system, dan juga kita ada untuk sewa sound pro ya, kebetulan supportnya adalah CSA juga, gitu. Nah, jadi itu salah satu background dari saya. Terima kasih. Mantap, artinya dari sosok beliau kan kita lihat bahwa marketnya sudah begitu wow ya. Tapi gara-gara pandemi, artinya sebenarnya nggak ada orang yang pernah menduga bahwa sampai sejauh ini dan sejauh panjang ini. Awal mungkin masuk 2019 mau masuk 2020 nggak ada orang berpikiran bahwa sampai separah ini. Dan hampir semua bisnis, hampir semua industri pasti down. Orang berpikir Februari masih bisa ngitung, sampai beberapa job mungkin harus di cancel karena terlalu penuh ya. Tapi kemudian tiba-tiba langsung semua cancel. Nah, kita akan mendengar ini ceritanya, deritanya. Nah, tapi kita juga nggak terlalu harus meratapi semua derita ini, tapi gimana sih refleksi dari semua kejadian ini, kita akan dengar dari Om Hafid. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya krisis itu kita udah beberapa kali menemukan ya. Tahun 2008 saat Indonesia krisis, itu kita melalui itu juga. Terus tahun 2012, terus kemudian waktu Pilpres kemarin yang sempat kacau juga. Tapi dari tiga itu semua bisa terbaca gitu loh. Ya kan, tahun 2008 pada saat agak goncang sedikit itu kan, tapi pada saat ekonomi mulai bangkit bisa. Terus pada saat pemilihan presiden, pada saat presiden sudah terpilih gitu kan, aman lagi. Tapi pada saat pandemi ini merupakan saat yang kita benar-benar gelap. Kalau misalnya anak-anak IO, anak-anak kebetulan kita kan di sini memang support IO banget ya gitu. Jadi semua kebutuhan IO kita yang support. Itu sama sekali kita nggak bisa baca, gitu kan? Yang tadinya perkiraan kita sebenarnya kan paling Maret, April, ya Mei lah 3 bulan selesai gitu kan. Juni musim panas nih, selesai lah insya Allah gitu kan. Nah tapi ternyata Juni diperpanjang lagi. Juli katanya belum tentu, ya kan? September kita nggak tahu, dan ini sama sekali kita nggak bisa baca bagaimana ke depannya, gitu kan? Makanya kalau dibilang kita kemarin dari bulan Februari akhir sampai awal setelah Ramadan ya, sampai Idul Fitri itu benar-benar no job. Karena bukannya, saya selalu bilang sama karyawan saya, kita bukan tidak memiliki omset, salah, bukan kita tidak memiliki omset, tapi kita tidak boleh beromset. Karena kenapa? PSBB kan, semua ditutup. Itu kan, teman saya ada yang buka, dia punya pabrik, buka 50 juta kena, gitu kan, pada saat ada di situ ketahuan dari Satpol PP, gitu kan. Nah akhirnya ya mau nggak mau kita akhirnya work from home, gitu kan. Nah itulah penderitaan yang kita alami sebenarnya seperti itu. Siap. Jadi ada satu cerita sampai ada nilai transaksi yang harusnya dibayar oleh IO, ternyata IO-nya udah bubar gitu ya. Banyak sekali kayak gitu. Dan ada juga yang satu company yang harusnya dia stabil, tapi ternyata
pembayarannya jadi delay juga ya. Wah, Oke. banyak sekali seperti itu. Jadi terutama sekarang yang paling banyak itu adalah IO karena kan kita support IO. Jadi pada saat kita telepon, maaf Pak kami semua sedang dirumahkan. Bahasa dirumahkan sekarang itu kan antara dia memang bekerja di rumah atau ya memang mereka di rumah semua gitu. Jadi akhirnya ya sama sekali kita nggak bisa tagih mereka gitu kan. Terus kemudian juga beberapa perusahaan juga dia bilang bahwa oh sekarang kita lagi reconstruct budget gitu loh. Nah itu jadi memang ya agak berat di sana. Kasih. Jadi pelaku bisnis terus ngalami begitu luar biasa. Tapi pasti yang terkena dampaknya ada di lapis bawah, teman-teman kru ya, dan mungkin langsung praktisi, teknisi production. Kita akan dengar dari Om JW. Om JW, gimana sih kondisi saat pandemi ini? Halo, ya terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Dan kadang itu dalam untuk semua seperti beliau bilang tadi musibah itu yang nggak tahu kapan datang, kapan selesai. Dampaknya dari Maret itu udah jelas sebenarnya job tuh. Maret, April, Mei itu semua udah ada kalender, udah banyak. Dan tiba-tiba semua tuh harus selesai di bulan Maret pertengahan. Tapi kalau di Jakarta kan duluan, daerah tuh masih Surabaya terakhir konser Dewa masih di pertengahan, masih bisa jadi konsultan masukan audio. Nah, di audio ini jadi dampaknya benar-benar kru ya, parah banget. Karena mereka kan kerjanya by harian, jadi by event. Sama kayak saya sebagai sometimes engineer freelance, by event juga kan. Nah itu dampaknya sangat-sangat sadis. Nah, kadang saya jadi nyemangatin teman adalah dalam ini kita bicara dampak sedihnya deh, sampai makan, bantuan kita nggak tahu harus kemana, tapi ada teman artis bantu-bantu kru, semua untuk subsidi sembakonya, alhamdulillah mereka sebagian, tapi nggak semua kru juga dapat, tergantung mereka ikut artis atau ikut rental. Nah itu dia. Nah di perjalanan itu di bulan mendekati Mei dan sebenarnya pencerahan itu saya menunjukkan ide adalah ke teman-teman adalah ini saatnya panen loh sebenarnya. Kenapa? Anak-anak nih lulus sekolah. Saya bilang job tuh kecil-kecil aja, misalkan kayak job kecil ya nggak usah jadi, dan pemerintah juga kan membatasi jumlah pekerja, jangan banyak-banyak. Makanya saya bilang pilih speaker tuh nggak usah gede-gede, kayak misalkan kayak di depan kita nih Electro Voice Evolve 50. Nah itu kan jelas, krunya cuma 2, ya kan cukup. Nah kita bisa live streaming graduation dari SMP, SMA. Nah kita bisa masukin penawaran ke mereka. Kita harus bikin solusi. Eventnya harus tetap jalan, tapi jalannya seperti apa. Siap. Nah itu kadang-kadang saya kayak kemarin ada satu rental juga berdiskusi sebelumnya. Ini bagaimana kita mau nanganin ini di Al-Azhar SMA. Saya bilang dengan protokol ini sebenarnya aman. Sebenarnya pemerintah juga nggak boleh parno banget sih. Sebenarnya gini, kalau kita ada event nih misalkan saya sebagai produksi ya atau IO, mestinya mereka mempersiapkan dari keselamatan kesehatan nih, misalkan pintu pertama adalah ada scan temperatur, itu udah jelas ada yang mau ditembak, ada yang pakai kamera. Nah, untuk keduanya mereka masuk, itu ada ketahuan hand sanitizer. Nah, untuk penonton sebenarnya konser tuh nggak masalah, asal mereka pakai face shield. Sebenarnya masih bisa itu dibikin, cuman karena musinya masa transisi gitu, pelan-pelan kita Adaptasi. Dari skala lulusan aja kita sudah aman, saya nilai Al-Azhar aman. Ada beberapa sekolah lain yang orang-orang lulusan dengan Zoom, tapi dengan ada audio tampil juga, ada kahun, simple, acara yang simple sebenarnya bisa dari situ. Nah itulah yang ide yang harus dibangun dari teman-teman pemilik rental audio atau IO. Jadi jangan merasa nungguin pemerintah nggak bakalan kelar. Jadi kita harus ada satu ide, Terobosan lah. terobosan
wah ini acara ini nih. Nah itu masuk, masalahnya kan bulan-bulan Juni ini lulus-lulusan. Ya. Ngenes sih ngelihatnya lulus-lulusan dengan zoom, kamera, dengan simulasi siswa pakai toga. Tapi pada dasarnya akhirnya jalan tuh event. Siap. Kita menunjukkan bahwa pemerintah ini bisa aman. Enggak semua harus takut, nggak boleh ada acara, takut itu mau sampai kapan kan? Ya. Gitu loh, istilahnya pemerintah juga harus belajar dan rekan-rekan audio juga harus produksi istilahnya atau IO harus menunjukkan, nih gue punya program, tapi programnya jelas, gitu. Step by stepnya virtualnya jelas tuh, untuk edukasi pemerintah. Karena pemerintah dengan acara begitu kan dia nggak ada konsultan juga, mereka buram juga, gelap juga. Jadi pada saat kita memasukkan izin ke polisi atau ke Pemda, istilahnya jajaran pemerintah, ini loh kita nih, ritualnya ini nih. Ya. Edukasi mereka, jadi mereka ngerti. Selama ini kan mereka nggak tahu. Kayak misalkan Car Free Day, kemarin diperbolehkan, tiba-tiba nggak boleh. Nah itu kan nggak unkonsisten, yang itu yang dibilang kayak gitulah. Ya. Artinya dengan kondisi seperti ini mau nggak mau kan kita harus beradaptasi. Dan nggak semuanya orang memang bisa cepat beradaptasi. Orang punya kapasitas masing-masing ya. Tergantung bagaimana mereka benar-benar mau ngerubah posisi untuk menyesuaikan diri. Karena kadang orang udah terbuai kepada zona yang lama karena begitu banyak kesuksesan yang bisa dinikmati dan kemudian berubah ke industri yang baru. Di industri yang semuanya serba digital ya. Sekarang ada beberapa terobosan yang intinya yang kemarin saya baru pertama kali langsung klik sama Om Hafid adalah spiritnya udah kelihatan dari awal. Dan saya nangkep itu wow gitu loh. Sementara saya lihat beberapa rekan di tengah kondisi Mas cicilan mobil saya belum kebayar 3 bulan dan saya harus ngajuin ya. Satu hal kayak gitu dan Mas saya belum bisa bayar angsuran ini dan itu, rumah juga saya belum bayar. Tapi ketika saya melihat beliau, saya lihat wow auranya, senyumnya itu benar-benar transfer semangat gitu loh. Transfer dan itu yang kita dapat ketika dalam kondisi semangat seperti apa kita baru bisa menyesuaikan di era yang baru seperti ini. Nah, apa kira-kira terobosan dari Om Hafid kondisi seperti ini? Ya, memang bulan Maret ya itu memang bulan yang paling krusial ya. Karena jujur aja memang sama, semua IO, semua event itu kita tuh full sampai bulan Juni sebenarnya. Ya. Tapi Maret kelar semua udah. Cancellation semua sampai akhirnya kita ya mau nggak mau karena kebetulan ada dari Vindo, RMI gitu kan ya, kita ada konsultan gitu kan yang memberikan bahwa kita diperbolehkan untuk misalnya yang merumahkan sementara, terus kemudian ada juga yang kita beberapa no work no pay gitu kan. Gitu. Jadi ada strategi-strategi yang ibaratnya kita bisa cut cost gitu kan. Nah tapi sebulan memang lumayan, udah masih ada duit lah ibaratnya. Tapi udah bulan kedua itu udah mantap itu, makan tabungan. Lama-lama kita mikir gitu kan, wah ini kita nggak bisa kayak begini terus gitu kan. Nah akhirnya tercetuslah saya bilang kita nggak bisa nih kalau misalnya kita terus-terusan cuman meratap gitu kan, atau kita meminta belas kasihan pemerintah. Merenungi nasib gitu ya. Wah peduli nasib, waduh kita nggak bisa gitu. Karena saya yakin karena kebetulan saya aktif di RMI bahwa Rental Muslim Indonesia ya, bahwa disebutkan kita sering ngundang guru-guru kita gitu kan, bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan pasti ada kemudahan di situ. Jadi kalau misalnya kita ada kesulitan pasti ada kemudahan di situ. Ya. Tapi syaratnya simpel kata dia. Ya kan syaratnya adalah faiza farokta fansab dia bilang. Ya kan bersungguh apabila engkau telah menyelesaikan pekerjaan satu, bersungguh-sungguhlah untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Maksudnya apa? Kita bersungguh-sungguh aja terus. Terus jangan pernah putus asa. Nah, di situ saya kepikiran, oh iya ya. Oke, kita mulai itu dengan itu. Akhirnya kita nggak bisa nih, berarti kan ibaratnya ini event udah selesai nih, gitu kan, masa event udah selesai nih, kita nggak bisa kita
fight untuk event, bener nggak tadi? Bahwa ini pemerintah tuh nggak boleh kita jalan. Akhirnya kita berpikir apa? Kita punya customer base yang sama. Sebenarnya customer base kita kan nggak pernah mati, gitu kan? Contohnya misalnya saya megang Prudential, saya megang beberapa Sun Life Financial dan lain-lain, gitu kan? Mereka masih memiliki demand gitu loh. Tapi kan demandnya berbeda. Kalau dulu ibaratnya mereka butuh kita event, tapi sekarang yang dia butuh fit, bisa nggak lo bikinin hand sanitizer, ya kan aneh, bisa nggak ya? Bisa, ya kan? Terus kemudian kita ini sebenarnya butuh nih fit nih, di ruang kita tuh di desinfektan. Oke, bisa, tenang aja. Oh beres ya, begitu kan. Terus kemudian ada dari Prudential, gue butuh sebenarnya masker fit, tapi masker kain yang bisa di sablon. Oke, bisa juga. Gitu. Akhirnya saya kumpulin tuh anak-anak muda, kebetulan saya ketemu sama anak-anak UI biologi gitu kan. Terus kemudian juga ada anak IPB. Coba deh dibikin suatu produk yang memang bisa masuk ke pasar-pasar kita, gitu kan. Nah alhamdulillah kita membuat hand sanitizer waktu itu pertama kali. Alhamdulillah 200 liter kita bikin langsung laku gitu kan. Jadi ada juga yang jago karena sekarang orang nggak mau keluar rumah kan. Jadi karena mereka nggak mau keluar rumah, otomatis semua bikin yang namanya online toko online gitu kan, di Tokopedia, Shopee. Nah akhirnya kita bikin base yang baru, yaitu kita bikin reseller, ya kan, dropshipper, gitu. Akhirnya kita ya udah kita kumpulin tuh anak-anak muda, teman-teman event juga, lo pada mau duit nggak? Oh ya udah, yuk gue punya produk nih, gitu kan, apa nih, hand sanitizer, kita punya desinfektan, kita punya masker kain karena masker kain dibutuhkan. Udah kita jualan itu aja dulu. Yang penting nggak perlu ada situ, nggak usah ngeluarin duit. Yang penting situ bikin toko online, ya kan, kemudian bayar iklannya. Semua barang dari kita dengan harga reseller. Mantap. Akhirnya gitu kan mulai berjalan tuh, ya kan, bulan pertama, bulan kedua, dan it's amazing gitu loh. Saya lihat bahwa satu divisi saya itu 1 tahun itu omsetnya 1,5 miliar lebih gitu kan. Ini saya baru bikin hand sanitizer, desinfektan dan masker kain. Dalam 1,5 bulan omsetnya 1,5 miliar lebih. Dan mantap. Bahkan sekarang hampir 1 bulan ini hampir 1 miliar. Amin. Gitu, Masya Allah, mantap, gitu kan. Dan saya bilang wow gitu loh. Bahwa sesuatu pada saat kita switching, pada saat kita itu enggak menyerah, pada saat kita benar-benar bersungguh-sungguh gitu kan. Ya, maka akhirnya itu pasti ada jalan. Ada gitu kan? kemudahan. Nah ada kemudahan dari Allah gitu, ada kemudahan dari Tuhan gitu loh untuk kita. Gitu. Jadi yang penting di sini teman-teman IO, teman-teman rental semua nggak perlu takut gitu. Karena di RMI juga sekarang kalau dulu lucu gitu kan di grup event-event, wah di share event. Kalau sekarang ada yang makanan apa gitu. Semua share-nya makanan semua, produk-produk mereka, dan itu luar biasa. Ternyata teman-teman juga hampir ratusan juta omsetnya. Gitu loh, bahwa pandemi ini sebenarnya kalau bagi orang-orang yang positif melihat ini sebagai ini adalah saatnya kita memiliki bisnis unit baru gitu loh. Ya, dan itu bahkan saya sampai sekarang bahkan kita bikin PT baru malahan gitu. Lahir PT baru gitu kan, dengan bisnis unit baru, dengan core bisnis yang berbeda gitu loh. Nah, itu sebenarnya tergantung kita melihat pandemi ini sebagai suatu kesulitan atau suatu musibah, atau ini sebuah peluang. Tapi pada saat kita melihat ini sebuah peluang, maka itu adalah peluang yang bebas, yang luar biasa gitu lah. Jadi kayak gitu sih. Mantep kan inspirasinya. Nah, artinya dari situ orang harus benar-benar siap untuk meng-create sebuah peluang. Betul. Dan menangkap peluang yang ada. Ya. Nah, tinggal memaksimalkan potensinya seperti apa. Betul sekali. Kita akan dengar kisah-kisahnya dari Pak Setiawan yang akan share langsung dengan kita. Siap. Wah, ini tadi ceritanya Pak Hafid dari rental alat ini inspiring ya. Saya nggak perlu share lagi, sudah selesai ceritanya. Jadi hebat, dari rental alat, switching, bikin masker, bikin hand sanitizer. Jadi yang disampaikan dengan inspiring sama Mas Hafid ini bagi saya menarik, dan meskipun tidak persis sama, temanya hampir yang terjadi di kita ya. Mungkin Hendy, Jeffrey, sama Marta sering, kalau saya sharing dari sisi SVI sebagai parent company Suara Visual Indonesia. Kami punya divisi Melodia, alat musik, ada lagi Melotronic yang electric vehicle macam-macam. Kemudian secara keseluruhan ada CSA yang ini yang banyak jual ke rental. Dari 3 bulan lalu sama Mas, kami menderita banget dah, menderita. Pertama saya pikir pandemi ya sebulan lah, menter lah, aman, kuat.
sebulan, lalu kemudian 2 bulan, kemudian 3 bulan, sama sebagai bagian dari industri rental, kami kan juga support ya, jadi payment tertunda semua, ya hampir, tadi yang saya dengar dari cerita Mas Hafid kan omset hampir 0 ya. Yes. Ya saya sharing, kemudian juga banyak rental mengajukan pembayaran ditunda juga. Relaksasi. Ya relaksasi atau stopisasi, wis gak berhenti total. Ya sembarang relaksasi atau ya itulah, tapi kayak itulah intinya kacau balau lah. Dan kita mungkin di semua industri yang entertainment ya, mungkin audio ini terpukul keras ya, paling terpukul. Jadi balik lagi ke kalau dari sisi bisnis saya tadi kan praktisi bisnis dari rental kan. Kalau saya dari overall, di mana rental itu salah satu segmen yang kami dukung yang sangat penting. Dari saya melihatnya dari audio jelas terpukul karena hospitality industry, hotel, restoran, di PSBB ditutup semua. Rental nggak bisa live konser, dilarang juga. Rumah ibadah tutup juga. Ya. Jadi ini terpukul keras. Jadi di semua sisi bisnis yang paling parah mungkin audio. Bagusnya di hari saat minggu-minggu terakhir kita melihat audio mulai grow. Jadi selain ke rental, kami punya divisi juga menjual ke toko-toko musik, ke dealer-dealer. Itu mulai lagi berjalan. Divisi project yang menjual ke hotel-hotel untuk instalasi mulai lagi. Jadi saya melihatnya, oh sudah mulai nih. Meskipun new normal ini meskipun masih belum normal kayak dulu, udah mulai bangkit. Nah, yang saya sorotin, yang saya pingin nambahin dari Mas David tadi, seperti saya sering ke anak-anak ini kita sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berat kalau seperti ini terus. Dan kami sebenarnya sudah langsung melakukan beberapa penyesuaian. Saya juga ngomong ke tim, kita paling enggak ada approach-nya kami ada 3. Pertama, kami adaptasi produk jelas, sama seperti Mas Hafid. Adaptasi produk kalau dari rental alat ke hand sanitizer ke masker, kalau kami sudah switchingnya ke produk, dalam sisi produk adaptasinya berbeda ke fever detector. Fever detector jadi deteksi demam. Sebenarnya di industri, semua di industri, sekarang kita masuk pintu sekarang pakai tem satu persatu. Tentu nggak praktis kan. Dan bagi sebagian orang sebenarnya juga nggak enak kan. Oh, ada bos-bos masuk, diginiin kepalanya nunduk. Kan aneh. Social distancing nggak ada juga, nggak sopan kan. Tapi terjadi kan di mall. Pak, pejabat digituin kan nggak enak. Nah, jadi yang alat yang canggih sebenarnya pakai seperti ini, nanti terangkan. Itu booming. Hand sanitizer juga ada alat yang dijadikan satu dengan hand sanitizer-nya, tapi liquidnya kami nggak jual, cuma alatnya aja. Jadi itu booming. Kemudian video conferencing produk itu booming juga karena semua orang kayak misalnya divisi kami ada yang instalasi di Mabes Polri, itu juga video conferencing booming lah, pakai Zoom semuanya, bener-bener booming itu. Jadi dari sisi yang sebagian mati suri sementara, sisi lainnya booming keras itu. Ya, visual booming dari sisi Vicon, kemudian juga fever detector, nanti akan jelaskan lah. Kalau dari sisi pertama adaptasi produk, kami juga adaptasi market, karena kami lihat pasti market yang terpukul kayak dari dunia entertainment terpukul. Tapi sebenarnya dari beberapa market itu masih hidup seperti government, pemerintahan. Meskipun pemerintahan dananya sebagian besar habis kena nanganin COVID, tapi masih ada dana untuk kepentingan. Jadi adaptasi pasarnya kita lihat pemerintah masih solid, meskipun terpotong. Kemudian juga ada sekarang yang terakhir ini rumah ibadah mulai buka. Rumah ibadah dibuka, masjid, semua gereja, PSBB. Tapi sudah mulai berjalan, jadi sudah mulai bagus itu. Kemudian tentu aja kita melihat sama seperti tadi saya lihat Mas David ada captive market kan, ada klien-klien yang sudah di captive, tinggal switching produk, adaptasi produk kan, prudensial macam-macam tinggal dari tawaran sound system rental berganti ke hand sanitizer, ke masker custom kan, bagus banget. Kalau kami adaptasi pemasaran ya ini banyak live Instagram, banyak streaming, kita webinar, itu adaptasi pemasaran. Kalau ngomong itu semua juga ada satu lagi nih yang viral nih. Jadi kalau dari SVI kita punya divisi namanya Melotronic. Melotronic itu tadi ada di sini juga. Melotronic kan sebenarnya kan divisi passion ya, personal project sebenarnya dari awalnya saya senang futuristik, barang-barang futuristik, inovasi. Kalau Melodia dulu Melodia dulu kan barang aneh-aneh, alat-alat musik aneh-aneh, kemudian kayak keyboard Moog, macam-macam berkembang ke sound system. Kemudian kita adaptasi lagi,
kita changing terus ke melengkapin offeringnya di visual. Yang terakhir electric vehicle, karena kita lihat, wah bakal listrik ini maju. Seperti Pak Jokowi juga ngeluarin Perpres nomor 55 tahun 2019, percepatan kendaraan bermotor listrik. Ya, jadi area ke sana. Tiba-tiba kita juga antisipasi booming. Kalau dilihat Car Free Day kemarin pertama, wah ribuan sepeda di Car Free Day. Enggak sepeda listrik aja, sepeda biasa semua. Jadi ribuan sampai minggu kemarin atau minggu ini dilarang Car Free Day karena beludak. Nah, itu kalau kita misalnya berkunjung ke showroom, ini showroom sebenarnya audio visual, tapi berapa minggu lalu semua orang ibu-ibu bapak-bapak ke sini beli sepeda listrik. Iya. Sepeda listrik gak karuan. Jadi kita sendiri nggak antisipasi ada kayak gitu. Jadi bukan hanya elektronik tapi dari toko-toko di STC di mana sepeda booming memang, lagi booming. Jadi menurut saya tadi kesempatan digarap sungguh-sungguh, benar memang. Saya setuju sekali kita harus adaptasi produk, market, pemasaran. Nah itu yang sebenarnya tema yang kita mau usung hari ini. Karena kalau saya melihat sebagai leadernya dari SVI Group, kita kan utamanya suara visual Indonesia kan, suara visual, audio visual integrasi kan. Ini sebenarnya saya melihat rental tuh punya kekuatan besar dalam hal tadi captive market. Misalnya saya approach, misalnya ada company A approach prudensial, tapi dari rental alat sudah captive market, sudah hubungan bertahun-tahun, sudah baik semua. Akan sulit sekali untuk orang company lain masuk. Tinggal gampang dari rental alat, Pak, ya kami juga buat masker, kami juga buat hand sanitizer, udah gampang banget lah. Nah itu yang kami mau tawarkan juga dari series video ini. Jadi dari series ini kita mungkin tiap hari Kamis ya mungkin rencananya ya. Ya, jadi kami coba sharing produk-produk yang bisa melengkapi solusi-solusi yang bisa melengkapi bisnisnya rental lah. Seperti yang tadi saya bilang booming, fever detector untuk demam, deteksi demam, sama juga video conferencing visual. Ya, itu nanti di seri-seri berikutnya juga kami akan jelasin satu persatu dah. Nanti jadi hari ini cuma mungkin 2 ya rencananya ini ya. 2 atau 1 ya hari ini? Satu dulu ya. Jadi buat yang nonton nanti seri berikutnya juga harus nonton dah karena gokil banget. Yang berikutnya nanti ada alat lagi relevan banget untuk kondisi pandemi, untuk membunuh virus dan yang jelas buat pemilik bisnis rental ini suatu opportunity juga untuk kerjasama untuk mendatangkan income. Sama seperti Mas David di rental alat berhasil switching dengan baik, dengan omset setahun bisa diraih dalam 1 bulan. Sebenarnya itu amazing story. Sebenarnya ini juga nyambung banget dengan bisnis kami yang booming di sisi alat-alat terbaru ini. Ya. Kalau dari saya itu Marta. Jadi seperti dengar sendiri inspiring dari Mas David kan. Kita switching, kita adaptasi, ya berhasil. Nggak mati, ternyata ada kesempatan. Ya pertamanya kita mikir ini kita seperti di film yang sangat buruk, berakhir pelan-pelan, nggak tahu endingnya kapan. Pelan-pelan buruk, ternyata sudah mulai berhasil kayak dari Mas David. Inspiring. Ya, oke. Siap. Ya ada beberapa hal yang terus saya dapat ya secara pribadi. Intinya itu tadi, ketika saya mulai berkunjung dengan beberapa rental, memang saya rasakan memang enggak semuanya orang bisa berubah, menyesuaikan. Tapi kita mencoba membuka ruang, membuka wawasan ke mereka bahwa kondisi yang ada ini adalah justru adalah kesempatan yang baru. Ya memang di sisi lain kalau kita ngelihat itu sebuah musibah ya udah selesai, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita mencoba untuk beradaptasi dan menganggap ini sebuah kesempatan yang baru, kita akan dapat peluang yang baru. Nah, kita akan dengar nanti solusinya dari solusi kita saat ini yang akan dipresentasikan oleh Mas Hendy, yang mungkin juga bisa jadi referensi buat rekan-rekan. Jadi mungkin nantinya nggak monoton ini kan Hen ya. Jadi ada beberapa spek kemarin kita ada satu tamu juga sesuai dengan kebutuhan market, ternyata speknya ini. Tinggal kita sesuaikan, kita akan sesuaikan paket-paketnya supaya bisa masuk dengan captive marketnya. Betul. Begitu ya Pak? Ya. Kalau saya nambahkan jadi harapan utama tim CSA dalam kesempatan ini dan seri video berikutnya adalah sebenarnya membuka wawasan bahwa sebenarnya kita punya potensi besar, tergantung melihatnya gimana. Apakah
apakah stick dengan yang lama, bertahan dengan yang lama, atau kita mau berubah? Karena seperti sering disebut di mana-mana dengan change, dengan perubahan baru kita ada chance, ada kesempatan untuk maju. Jadi saya harap sih dari teman-teman rekan-rekan rental open mind, dan kami sangat open dari tim saya Setiawan, Marta, Jeffrey, Hendy, kami bisa dijangkau kok, gampang. Mau Instagram, Facebook, telepon, datang ke sini, dan ini solusi-solusi ini kami harap menjadi bisnis baru. Harapan saya yang tulus adalah ini jadi bisnis baru. Kalau kita ada kesempatan kerjasama masing-masing, misalnya nih, tadi contoh yang disebutkan adalah kesempatan dengan corporate, perusahaan-perusahaan yang seperti Prudential, captive market. Orang lain susah masuk, tapi yang rental alat yang sudah punya klien base yang loyal, gampang sekali masuk. Ya. Tinggal dibutuhkan, Pak, daripada ngetem kayak gitu, kenapa nggak ini? Ya. Jadi ini saya harap lagi kalau yang tertarik, jadi kita nggak cuma stuck slow motion sampai harus merumahkan karyawan, harus tutup bisnis. Saya harap sih kita jadi semangat mendengar inspirasi cerita-cerita yang inspiratif dari kayak Mas Hafid ya tadi ya, rental alat yang sangat bagus itu, dan juga mungkin solusi dari kami CSA, dan saya harap sih dari kesempatan ini bisa kerjasama karena opportunity-nya banyak, selain corporate, rumah ibadah bisa, pemerintahan bisa, open ya itu tak. Ya. Silakan Mas Hendy. Ya, terima kasih Mas Meta atas kesempatannya. Hari ini sih saya pengen sharing aja sih sebenarnya ya, lebih ke sharing ke teman-teman rental. Kita ini kan saat ini di bulan Juni ini sesuai indikasi dari Pak Gubernur ya, ini masa transisi menuju new normal katanya. Nah, di new normal ini ada yang berbeda, ada kata new-nya soalnya nih. Nah, apa itu yang new-nya? Yaitu saat ini diterapkannya adalah protokol kesehatan ya, protokol kesehatan di mana perlu fever screening, temperatur screening, kemudian perlu pakai masker, physical distancing juga, itu sudah wajib saat ini, sama sanitizer kebersihan. Nah, kami dari Suara Visual Indonesia saat ini kita menawarkan solusi untuk fever screening. Fever screening ini seperti bisa dilihat di samping saya, ini fast deployment. Jadi taruh aja pakai display udah langsung bisa untuk fever screening. Jadi buat teman-teman rental mungkin saat ini yang building ya, saat ini kan 50% okupasi ya kan, kapasitinya 50%. Nah, ini juga bisa kita akomodir juga dengan alat ini. Dengan alat ini. Jadi bisa dihitung masuk berapa, keluar berapa, di dalam berapa. Oke. Nah, itu mungkin salah satu yang pengen saya share gitu loh. Karena pengen konser juga kan, kalau konser misalnya ada event gitu kan. Iya, betul. Nah, saat ini kan protokol kesehatan itu tetap perlu. Iya. Ya kan, tetap perlu. Nah, salah satunya solusi yang kami tawarkan juga ya dari sini juga. Jadi selain untuk fever screening, orang masuk langsung nggak perlu sampai ada kerumunan di depan, cuma lewat aja itu temperaturnya sudah kelihatan. Kalau pakai termogan kan paling tetap harus ada jarak ya, kurang akurat. Nah ini lebih akurat dan juga nggak bikin aja kerumunan. Kerumunannya jarang, nggak perlu ngantri. Kalau pakai termogan harus ngantri, orang harus berhenti dulu, banyak antrian nanti ke belakangnya. Iya banyak jadinya, jadi bukannya aman, malah banyak kerumunan. Jadi klaster baru. Iya, jadi klaster, benar. Nah, ini salah satu yang pengen kita share di sini di sesi ini. Alatnya seperti ini, selain dia mendeteksi fever, juga mendeteksi orang tersebut pakai masker apa enggak. Jadi bisa dikasih alert lah. Bahwa dia nggak pakai masker. Coba. Mungkin kita bisa demoin ya, ya. bisa didemoin ya. Coba dites. Dites nih. Nah, saya nggak pakai masker nih. Nah, langsung muncul. Oke. Ya, nih saya pakai masker, dia ada langsung kelihatan saya punya temperatur. Hijau ya, statusnya Ya, masih hijau. Nah, hijau statusnya. Saya tinggal jalan aja, nggak perlu berhenti. Nggak perlu berhenti. Ya, diulang lagi, nggak. Nah, langsung dikasih alert. Oke. Nggak pakai masker.
Nah ini salah satu protokol kesehatan yang saat ini perlu dipatuhi kalau pengen bikin event ataupun saat ini juga dalam gedung-gedung. Itu untuk face recognition-nya itu bisa berarti harus ada 2 kamera atau dalam paket ini kayak gimana tuh? Kalau untuk face recognition alat ini udah bisa. Oke. Face recognition alat ini sudah bisa, tapi memang ada penambahan sedikit untuk di software, sisi softwarenya. Karena kan kalau untuk face recognition ada database yang harus diisi. Oke. Iya, harus didaftarkan dulu lah istilahnya. Oke. Karena kalau tidak didaftarkan dia tidak bisa membandingkan datanya. Yang tercapture sama yang sudah ada. Oke. Ya, tapi Face ID. kalau detection aja sudah langsung di capture screenshot. Saat ini cuma ini ada untuk detection aja. Face detection. Dia screenshot tapi data ini kita bisa cari. Jadi orang yang abnormal datanya fotonya kita bisa cari. Oke. Ya. Jadi kalau yang udah dipakai ini di mana nih? Yang udah pakai alat ini? Saat ini kita sudah di gedung DPR, Pak. Oke. Di gedung DPR itu untuk ketika pimpinan rapat semua masuk itu udah dipasang. Kemudian di gedung IOB juga sudah. Kemudian kita juga ada ngirim di mungkin kebanyakan sih saat ini ya, sebelumnya tuh banyak di gedung pemerintahan sih. Ya, government. Iya, government karena kebutuhan itu banyak. Kebutuhannya banyak untuk screening ini. Mungkin bagus juga kalau misalnya sebagai rental ini ya, rental screening. Jadi event boleh diperbolehkan, salah satu syaratnya kan Betul. ada screeningnya kan. Ya, Nah, kita ya. menyiapkan alat screening. Mungkin juga ya jadi solusi juga ya. Iya, makanya ini kita bikin dia portable, Pak. Bisa selesai udah angkut aja udah. Ya, Iya. simpel. Deployment-nya cepat, jadi fast deployment. Oke. Ya, dari situ kan sebenarnya kita selalu ingat bahwa selalu ada peluang. Ya. Ya, tinggal kita terus berdiam diri atau justru mau bergerak keluar untuk melihat potensi. Makanya tadi saya dari awal saya berbicara, jangan terlalu kita takut sama sesuatu, tapi kita bisa mengajukan istilahnya sebagai IO bahwa ini loh kita udah bikin skemanya nih kalau mau bikin event dari awal. Betul. Kayak seperti alat screening ini, hand sanitizer setelah dia masuk, Ya, face shield, ya. itulah aturan yang sudah dibikin. Nah, itu kan pastinya kayak 911 keamanan, yang nggak pakai masker langsung kick out. Ya. Nah, jadi istilah event sekolah graduation aja sudah jalan nih, udah mulai jalan. Nah, itu kan suatu perkembangan di dunia audio. Wah, ini udah ada nyawanya sekarang nih audio nih, udah mulai keluar dari kandang nih. Yang selama ini ngerem, nggak tahu harus gimana. Nah, dengan ada ini sebenarnya para IO bisa jalan nih. Oh, dengan rental bisa menyewakan ini yang saya bilang dari awal, dan itu adalah solusi bikin event yang Jadi lebih satu aman. paket sebenarnya. Iya, betul. Satu paket. Andalan. Itu sih. Nah, dalam kesempatan ini ya waktu kayaknya udah hampir ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan nih dari Om Hafid buat teman-teman dengan kondisi seperti ini supaya kita punya magnet narik sesuatu itu seperti apa inspirasinya. Ya. Seperti yang sering kalau di RMI itu di teman-teman Evendo dan teman-teman yang lain, kita memang setiap berkumpul pasti ada satu message gitu bahwa di zaman pandemi ini yang penting jangan pernah berhenti. Ya kan yang kayak tadi, di mana setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan di situ. Itu kan yang penting Faiza Farokta Fansop kalau bahasa anak-anak RMI gitu. Ya kan? Apabila engkau telah menyelesaikan pekerjaan yang satu, bersungguh-sungguhlah untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Jadi jangan pernah berhenti. Kalau dalam bahasa bisnisnya continuous improvement lah. Gitu. Jadi terus menerus jangan takut karena badai pasti akan berlalu gitu loh, ya kan? Setelah hujan besar pasti itu tumbuh-tumbuhan akan tumbuh gitu loh. Pasti habis ini akan lahir orang-orang yang berhasil itu, ya kan? Bintang itu akan terus bersinar, bintang akan kelihatan pada saat malam. Jadi kalau kita menjadi bintang sekarang itu pasti tetap akan terlihat gitu. Ya jadi jangan pernah takut, jangan pernah menyerah.
Never kan? give up ya. Ya, never give up, Yes, ya kan? mantap. Nah, pokoknya ya, dimana kalau ada anak-anak sepeda bilang, setelah ada tanjakan pasti ada turunan di situ, Bos. Ya kan? Mantap, Gitu. mantap, mantap. Itu Oke. aja. Siap. Oke, itu rekan-rekan, jadi sahabat-sahabat semua, karena terbatasnya waktu, kita akan segera akhiri acara ini, tapi jangan lupa, pastikan jangan sampai menyerah. Selalu ada peluang, karena kita yakin selama kita bersungguh-sungguh, Ya. selalu ada jalan. Yuk kita temukan jalannya, kita temukan solusinya, sama-sama kita membangun.